Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furkan dengan NIM 1907030057. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UAS Oceanografi. Yang pertama itu uraikan secara detail teknik budidaya alga laut. Ya, di sini saya mempunyai metode tentang teknik budidaya alga laut. Ada beberapa metode, yaitu ada 3. Yang pertama itu metode dasar. Yang penanaman dengan metode ini dilakukan dengan mengikat bibit tanaman yang telah dipotong pada karang atau balok semen, kemudian disebar pada dasar perairan. Metode dasar merupakan metode pembudidayaan alga laut dengan menggunakan bibit dengan berat tertentu. Yang kedua yaitu ada metode lepas dasar. Metode ini dapat dilakukan pada dasar perairan yang terdiri dari pasir, sehingga mudah untuk menancapkan patok atau pancang. Metode ini sulit dilakukan pada dasar perairan yang berkarang, karena bibit diikat dengan tali rafia yang kemudian diikatkan pada tali plastik yang direntangkan pada pokok kayu atau bambu. Jarak antara dasar perairan dengan bibit yang akan dilakukan berkisaran antara 20 atau 30 cm. Bibit yang akan ditanam berukuran 100 atau 150 gram dengan jarak tanam 20-25 cm. Penanaman dapat pula dilakukan dengan jaring yang berukuran 2,5 atau 5 mm dengan lebar mata 25 sampai 30. Direntangkan pada patok, kemudian bibit alga laut diikatkan pada simpul-simpulnya. Kemudian ada metode apung. Metode ini cocok untuk perairan dengan dasar perairan yang berkarang dan pergerakan airnya didominasi oleh ombak. Penanaman menggunakan rakit dari bambu, sedang dengan ukuran tiap rakit bervariasi tergantung dari kesediaan material yang digunakan. Pertanyaan yang kedua itu jelaskan apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Ya, faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Pertumbuhan alga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti faktor lingkungan dan faktor lingkungan yang mempengaruhi laju pertumbuhan alga. Di antaranya adalah suhu, cahaya, pH, dan konsentrasi elemen-elemen esensial atau nutrien yang dipakai untuk fotosintesis. Yang pertanyaan ketiga yaitu apa dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos laut. Jawabannya itu di antara lain yaitu adalah kandungan oksigen terlarut dan bahan organik. Bahan organik merupakan makanan bagi biota laut yang pada umumnya banyak terdapat pada substrat, sehingga ketergantungannya pada bahan organik sangat besar sekali. Namun, jika keberadaan bahan organik tersebut melebihi batas yang sewajarnya, maka kedudukan bahan organik tersebut dianggap sebagai pencemaran lingkungan yang akan mempengaruhi organisme akuatik lainnya. Oleh sebab itu, keberadaan bahan organik penting, artinya bagi kehidupan organisme bentos di perairan. Bentos dapat dijadikan sebagai indikator perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Pertanyaan yang keempat yaitu faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekowisata. Yang pertama yaitu dapat dilihat dari faktor eksternal yang menjadikan peluang atau opportunities yang dapat membantu dalam pengembangan ekowisata. Ekowisata adalah sedang berkembangnya pasar pariwisata domestik, juga internasional terhadap wisata-wisata, serta banyaknya agenda acara yang direncanakan untuk diselenggarakan setiap tahunnya oleh pemerintah daerah tersebut, sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung. Terdapat faktor eksternal lainnya yang justru dapat menjadikan hambatan dalam upaya mengembangkan potensi ekowisata pesisir, yaitu terdapat kadang beberapa lokasi masih kurangnya perhatian masyarakat atau
pengelolaan terhadap kebersihan lingkungan yang ada, atau dengan kata lain masih banyak pencemaran sampah oleh pengunjung yang berkunjung ke lokasi ekowisata tersebut. Maka dari itu harus dipikirkan kembali bagaimana cara ekowisata tersebut lebih menarik perhatian masyarakat atau pengunjung pariwisata tersebut. Yang kelima yaitu jelaskan salah satu contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat di sekitar. Yang pertama itu ada konservasi untuk menjaga air. Ini sangat umum digunakan karena air adalah sumber kehidupan manusia. Jika kita melakukan konservasi di daerah tanggapan hujan seperti pegunungan, kita bisa menjaga sumber air. Daerah tanggapan hujan merupakan kawasan yang harus selalu dijaga agar tetap hijau sehingga sumber air tetap tersedia. Salah satu jenis konservasi yang bisa dilakukan oleh reboisasi yang sangat perlu diperhatikan bagi masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.